Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Jemaat House of Joy. Apa kabar semuanya? Saya percaya dimanapun kita berada, sukacita Tuhan melingkupi kita. Mari kita sama-sama muji Tuhan.
Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus, sebab nama Yesus di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama. Siapa Dia? Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kuasa bagi kami Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku.
jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasamu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahan. Kuasamu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kau yang berkuasa Tuhan, memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Sebab kemenangan ada di dalam Engkau Tuhan.
berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku, kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam. Haleluya. Kami aman di dalam bersyukur, kami punya Allah yang hebat. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu, buat hadiratmu yang begitu kuat Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari-hari ini mungkin banyak hal kita tidak paham apa yang sedang terjadi. Bahkan banyak hal kita nggak ngerti kenapa itu bisa terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tapi saya mau mengajak setiap saudara mengangkat kembali iman kita sama Tuhan. Percaya bahwa setiap kita aman di dalam rencana Tuhan. Bahwa setiap kita punya masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Lagi katakan, Allah mengerti, Allah mengerti, dan Allah peduli apapun masalah yang engkau hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terakhir katakan,
dengan iman. Allah mengerti, amin. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Syandaya rabaya, syandaya rabaya so. Haleluya, haleluya. Saudara yang sedang punya masalah, beban, persoalan, apapun yang saudara sedang hadapi hari ini, dan saudara merasa saudara kehilangan kekuatan, saudara tidak punya lagi pengharapan, saudara angkat tanganmu sama Tuhan. Kau menyembah Tuhan beberapa saat, saudara. Syandaya rabaya sirya rabaya so. Haleluya. Saudara yang belum bisa berbahasa, saudara bisa naikkan mazmur sama Tuhan, naikkan doa bersama Tuhan, berseru sama nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama yang sanggup memulihkan, nama yang sanggup menyembuhkan. Shandaria rabaya se yararamo, kiria rabaya se. Haleluya, haleluya. Syakaria yararamo. Kau Allah yang menyembuhkan, Kau Allah yang memulihkan, Kau Allah yang sanggup membebaskan, melepaskan dan memberi kelegaan. Oh, kami aman di dalam-Mu Tuhan, kami aman di dalam hadirat-Mu. Kami mendapat kekuatan yang selalu baru untuk menghadapi semua persoalan dan beban kami. Kami pasti keluar sebagai pemenang, sebab ada tangan Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, Tuhan, Kau yang berbicara saat ini pada setiap kami, Kau yang jamah setiap kami dengan kuasa. Biar pengurapan membebaskan kami, membuat kami mengerti, mencelikkan mata rohani kami, supaya kami memahami rencana besar yang Kau sudah tetapkan dalam kehidupan kami. Urapi firman-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biar hanya firman yang hidup, firman yang benar, firman yang mendatangkan damai, sejahtera dan sukacita. Firman itu yang masuk di dalam kehidupan setiap kami, berakar, bertumbuh dan berbuah, dan buahnya memberkati banyak orang. Jadikan kami pelaku-pelaku dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Pak. Kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, jemaat GBI House of Joy. Dan terima kasih untuk kesempatannya, khususnya kepada Pastor Tovan yang sudah memberikan kesempatan buat saya boleh memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, salam sukacita dari kami, Rayon 2, buat saudara semua yang hadir pada hari ini. Dan hari ini kita sama-sama belajar satu firman Tuhan, saudara, mengenai apakah ada yang namanya suatu kebetulan. Saudara, saya sudah dikaruniai dengan seorang istri dan 3 orang anak. Dan di masa-masa saya kuliah, saya berpikir,
kenapa ya saya kuliah akuntansi, tetapi sepertinya rencana masa depan yang waktu itu saya pikirkan adalah saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Pada saat itu saya bersusah payah, belajar sungguh-sungguh. Dan satu ketika saya ketemu dengan seorang dosen pembimbing untuk skripsi, tugas akhir. Dan waktu itu tidak mudah buat saya harus bolak-balik ketemu sama dosen ini. Dan tempat kuliah saya terkenal cukup strict, cukup keras gitu ya. Supaya mereka pengen mahasiswa-mahasiswanya tuh tumbuh menjadi orang-orang yang tahan uji, ya, tahan di dalam dunia pekerjaan. Dan pada saat itu saya sudah tidak tahan karena sudah berkali-kali saya bolak-balik memberikan draft skripsi saya, tapi selalu ditolak, selalu dicoret, dan saya tidak pernah mendapatkan jawaban kenapa itu dicoret. Dan satu kali saya sudah bertekad dari rumah, kalau satu kali ini lagi saya dicoret lagi dan tidak ada penjelasan, maka saya sudah tidak akan melanjutkan skripsi saya dan saya akan selesaikan saja kuliah saya begitu saja. Dan waktu itu saya sudah bertekad dari rumah, saya ketemu sama dosen pembimbing saya. Dan betul saudara, waktu saya ketemu sama dosen pembimbing saya dicoret lagi dan dia tidak memberikan saya penjelasan. Saya menghela nafas begitu panjang, menandakan saya kesal sama dia. Saya tarik nafas saudara ya, lalu saya keluarkan dengan geram, begitu. Dan ternyata dosen saya ini melihat itu dan mungkin dia juga sadar, ternyata saya emosi. Lalu dia bilang gini, "Stefanus, duduk dulu sebentar, ibu mau bicara." Lalu dia bilang begini, "Kamu tahu nggak, nanti kamu di dunia pekerjaan itu keras." "Saya tahu, Bu," saya bilang. "Kamu tahu nggak, di dunia pekerjaan yang berhubungan dengan accounting, itu tidak ada yang mudah, semuanya serba keras." "Saya tahu, Bu." Lalu dia tanya lagi, "Kamu tahu nggak, nanti kamu akan ketemu dengan para pemimpin atau bos atau senior-senior yang juga akan menggojolok kamu?" "Ya, saya tahu, Bu." Tapi saya balas bertanya sama si ibu, "Tapi ibu tahu nggak? Selesai saya kuliah akuntansi, saya tidak akan jadi seorang accountant, tapi saya akan menjadi seorang hamba Tuhan, pendeta." Si ibunya bingung. Si ibu balas tanya, "Kok bisa?" Lah saya balik tanya, ibu aja sebagai dosen bingung, apalagi saya. Jalan hidup pada saat itu buat saya, kenapa ya saya harus melalui masa-masa sulit seperti itu, padahal saya punya rencana untuk menjadi hamba Tuhan, seorang pendeta. Saya berpikir, harusnya saya sudah kuliah teologi. Harusnya mungkin saya sudah mengambil pendidikan yang berhubungan dengan teologi. Tetapi kenapa waktu itu justru tuntunan Tuhan membawa saya untuk kuliah accounting? Jujur saudara, saat itu saya tidak paham rencana Tuhan. Karena saya hanya bisa melihat dengan mata saya yang sangat terbatas ini. Tapi saudara, setelah itu selesai kuliah, saya sempat bekerja beberapa tahun. Lalu Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan waktu Tuhan panggil, 5 tahun saya jalani, sekarang sudah hampir 11 tahun saudara. 5 tahun waktu itu saya jalani, baru saya mulai sadar. Ternyata tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam kehidupan saya waktu saya ngambil kuliah accounting. Karena ternyata apa yang saya pelajari itu berguna untuk pekerjaan-pekerjaan di kantor waktu saya masuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu di dalam gereja. Saudara, kita tidak bisa menilai rencana Tuhan yang begitu panjang dalam kehidupan kita hanya dengan mata kita yang terbatas, hanya dengan waktu yang terbatas. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Apakah ada yang namanya satu kebetulan? Bagaimana firman Tuhan akan mengajar kita tentang yang katanya kebetulan? Apakah itu ada? Nah, saudara, kitab Rut pasal 2 ayat 3 berkata, "Pergilah ia," maksudnya Rut, "lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit." Kebetulan, muncul kata kebetulan dalam firman Tuhan, saudara. Ia, Rut, berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Jadi ceritanya begini, saudara. Rut itu bukan orang Israel. Rut adalah orang Moab. Ada satu keluarga yang pindah dari Israel ke Moab yang bernama keluarga Elimelech. Dia punya istri, Elimelech adalah seorang laki-laki. Dia punya istri namanya adalah Naomi. Dan dia punya 2 orang anak laki-laki yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka akhirnya tumbuh di Moab. Karena waktu itu terjadi satu bencana di Israel dan memaksa mereka pindah ke Moab. Mereka tinggal di sana, mereka punya anak keturunan di sana, bahkan anak-anaknya diberikan istri yaitu orang-orang Moab. Yang satu bernama Rut, yang satu bernama Orpa. Nah, tapi satu kali ada satu kemalangan terjadi dalam kehidupan mereka. Di mana Elimelech meninggal sebagai kepala keluarga dan 2 anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion pun meninggal. Maka tinggallah Naomi
bersama dengan dua menantu perempuannya, yaitu Rut dan Orpa. Pada saat itu Naomi bilang sama Rut dan Orpa, "Sudahlah, kalian pulang ke sanak saudara kalian masing-masing. Aku sudah tidak punya apa-apa di negeri ini. Aku akan kembali ke tanah kelahiranku, yaitu Israel." Tetapi waktu itu Naomi menurut kepada perkataan dari Orpa nurut kepada perkataan Naomi. Tetapi Rut dia berkata, "No mami, Allah mami akan menjadi Allahku. Negeri kelahiran mami akan menjadi negeriku. Pokoknya aku akan ikut kemana mami pergi." Maka dengan itu Naomi membawa Rut kembali ke Israel. Begitu ceritanya. Nah, satu ketika terjadilah peristiwa ini, di mana Rut pada saat itu dia berusaha untuk mengambil sisa-sisa dari jelai dari para penyabit yang sudah menyabit, dan dia ternyata ada di tanah milik Boas. Dan Alkitab mencatat ada kata kebetulan. Saudara, kata kebetulan muncul 12 kali dalam Alkitab. 11 kali diantaranya di Perjanjian Lama, dan ada 1 kali di Perjanjian Baru. Nah, kata kebetulan menggunakan bahasa Ibrani mikre, yang punya arti ada 2, saudara. Jadi mikre dalam bahasa Ibrani itu punya 2 arti. Arti yang pertama bicara mengenai kecelakaan, kemalangan, kesialan. Tetapi mikre yang sama punya arti yaitu kesempatan, keberuntungan. Kok bisa artinya bertolak belakang? Nah, ternyata kata mikre itu adalah satu sudut pandang. Kebetulan itu tergantung sudut pandang Anda dan saya melihat dari sebuah kejadian. Kita bisa melihat itu sebagai kesempatan, atau kita bisa lihat itu sebagai kemalangan. Satu kali seorang kawan saya berangkat dari Bandung menuju kota Cirebon. Dia sudah memuat semua kendaraannya itu dengan alat tulis, dengan barang-barang dagangan. Dan pada saat dia mau berangkat pagi-pagi, tiba-tiba kunci mobilnya nggak tahu kemana, saudara. Lalu dia cari, 2 jam nggak kerasa, baru kunci mobil ketemu. Lalu dia sepanjang perjalanan dia kesel dan berkata, "Malang banget nasibku. Harusnya aku sudah berangkat dari tadi dan sekarang aku sudah meeting. Sekarang semua scheduleku berantakan." Tetapi saudara, mendekati kota Cirebon, dia melihat ada satu kecelakaan beruntun yang begitu parah. Dan kalau ditarik garis waktu, kecelakaan itu terjadi persis di 2 jam di mana kunci mobilnya itu hilang. Lalu dia berkata begini, "Untung ya kunci mobil tuh hilang 2 jam. Kalau nggak mungkin kita ada di tengah-tengah kecelakaan beruntun." Saudara, kata mikreh atau kebetulan sebetulnya itu adalah tergantung kepada sudut pandang kita melihat sebuah kejadian. Kita bisa berkata itu sebagai kesempatan, atau kita melihat itu sebagai kemalangan, kesialan. Saudara, dalam bahasa Yunani kata kebetulan menggunakan kata yaitu by chance. Dalam bahasa Yunaninya adalah sungkuria. Sungkuria. Nah, sungkuria itu terdiri dari 2 suku kata bahasa Yunani. Sun dan kurios. Sungkuria, sun dan kurios. Sun itu artinya dengan peran Tuhan. Ya. Sun itu artinya dengan peranan. Kurios artinya Tuhan yang maha tinggi. Allah yang mengatasi segala Allah. Jadi kalau disatukan sun dan kurios itu artinya dengan peran Tuhan atau disempurnakan oleh kuasa tertinggi, yaitu kuasa Tuhan. Jadi jelas firman Tuhan mengajar kita, tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupanmu, baik itu malang ataupun baik, tidak ada satupun yang namanya kebetulan. Semuanya ada peran serta Tuhan di dalamnya. Saudara, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, mungkin kita akan bertanya, kalau gitu kenapa seseorang bisa mengalami nasib buruk? Ya. Seseorang bisa mengalami nasib buruk itu kemungkinannya cuma 2, saudara. Yang satu, orang itu salah memilih. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Begitu kita salah memilih, bisa saja kita mengalami sesuatu yang tidak baik. Seperti Yunus, Tuhan suruh pergi ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Akibatnya, dia dimakan ikan besar. Nasib buruk yang menimpa Yunus karena pilihan Yunus. Salah memilih. Tidak memilih dengan cara Tuhan memilih. Yang kedua adalah rekayasa iblis. Rekayasa iblis, karena firman berkata begini, iblis seperti singa mengaum-ngaum, nunggu siapa yang dia bisa terkam. Jadi dia tunggu kesempatan untuk menerkam saudara. Yang lengah, yang membuka celah. Maka dari itu saudara, jangan pernah buka celah kepada iblis. Salah satu bentuk buka celah itu apa? Waktu saudara percaya kepada horoskop,
Saudara percaya kepada sio-sio dan saudara sepertinya hidup berdasarkan ramalan. Ramalan bintang itu bukan dari Tuhan. Tuhan menciptakan benda-benda penerang untuk menunjukkan waktu. Astronomi adalah ilmu perbintangan dan itu Alkitabiah. Orang Majus dari timur melihat bintang, maka dia bisa sampai kepada bayi Yesus. Benda penerang Tuhan siapkan untuk dipelajari oleh manusia untuk menunjukkan waktu, astronomi. Tetapi horoskop adalah astrologi. Itu adalah sebuah ramalan yang dibuat oleh manusia. Dan itu bisa menjadi rekayasa iblis masuk mengacak-ngacak kehidupan saudara. Waktu saudara percaya kepada horoskop lebih dari percaya kepada firman. Nah saudara, Roma 8 ayat 28 bilang begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka, Anda dan saya, yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kata turut bekerja dalam bahasa Inggris jelas banget. Work together. Kerjasama. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Work together. Allah bekerja sama dengan manusia untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Nggak semua orang. Bagi dua orang yang masuk dalam golongan ini. Yang pertama adalah golongan orang yang mengasihi Tuhan. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan ini adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, kunci supaya Tuhan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan, kita harus menjadi pribadi yang mengasihi Allah. Ciri orang mengasihi Allah adalah segala sesuatu yang dia mau kerjakan, dia akan timbang apakah yang dia lakukan masuk kategori mengasihi Allah atau tidak. Waktu dia mau melakukan sebuah bisnis, lalu dia mikir, oh ternyata bisnis ini adalah merugikan orang lain. Merugikan orang lain, apakah itu masuk dalam kategori mengasihi Allah? Kalau tidak, berarti dia harus tinggalkan. Tetapi kalau bisnis itu termasuk ke dalam golongan mengasihi Allah dan membuat nama Tuhan dimuliakan, maka bisnis itu sesuai dengan mengasihi Allah, sesuai dengan hati kita mengasihi Allah. Dan hidup dalam panggilan, tentu itu ada harga yang harus dibayar. Satu kali saya melayani sepasang suami istri yang sudah lebih dari 10 tahun tidak punya anak, saudara. Dan pada saat itu saya datang melayani, singkat cerita, mereka punya kerinduan pengen punya anak. Saya doakan, saya pulang. Tetapi semalam-malaman saya tidur, saya dikejar-kejar dalam tidur saya, dalam mimpi saya, dikejar-kejar ular besar-besar. Ada yang warna hijau, ada yang warna abu. Lalu saya terbangun dan saya bingung, kenapa saya mimpi seperti itu? Saya sudah doa, saya dalam keadaan baik, rohani saya pun baik. Ada apa ya? Saya doa, saya tengkingin, saudara ya, saya berdoa, saya peperangan. Tapi setelah itu, rasa hati masih mengganjal. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, Van, kamu kan sedang melayani satu pasang keluarga. Coba deh kamu telepon. Oke, saya telepon. Nah, waktu saya telepon, saya tanya, kok saya mau tanya, kok mau punya anak gak? Mau dong, itu yang kita rindukan. Oke, kok saya mau tanya, kok ada pelihara binatang gak? Ular. Ada, dia bilang. Oh, kemarin saya waktu ke rumah kok nggak lihat. Iya, dititipin sama temen. Katanya. Mau tahu kok, ada ular warna hijau nggak? Ada. Warna abu? Ada. Warna kuning? Wah, banyak banget, saudara ya. Terus saya bilang begini, bener kok mau punya anak? Mau. Mau bayar harga? Mau. Mau ikut panggilan Tuhan? Mau. Mau sungguh-sungguh ikut cara Tuhan? Mau. Mau nggak? Lepaskan semua ular-ular itu. Buang aja. Apa kamu bilang? Buang. Kamu tahu nggak satu ularnya berapa? Nggak tahu kok. Satu ular 10 juta. Kalikan 8, 80 juta. Kamu mau ganti? Ya nggak mau kok. Tapi singkat cerita 2 bulan kemudian ternyata dia kasih-kasihin karena nggak ada yang mau beli. Saudara, nggak lama loh. Setelah peristiwa dia kasihkan dia punya ular. Nggak lama. 2 bulan kemudian berikutnya. Istrinya mengandung. Hari ini anaknya sudah berumur 4 tahun. Saudara, saya bukan bilang saudara nggak boleh piara binatang, saudara ya. Tetapi, kalau ada sesuatu yang memang Tuhan taruh, dan itu adalah panggilan Tuhan yang secara khusus Tuhan berikan, maka kita harus berani penuhi panggilan itu. Sekalipun kita harus bayar harga, sekalipun kita harus kehilangan sesuatu yang bernilai.
Waktu saudara menjadi pribadi yang berani bayar harga untuk ikut Tuhan. Saudara menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dalam segala hal, saudara timbang apakah ini mengasihi Tuhan atau tidak. Percayalah saudara, dalam keadaan 2021 sekalipun lebih sulit, Tuhan akan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saya tutup dengan ini saudara. Mazmur 139 ayat 13-14. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, kata membentuk dalam bahasa Ibrani kana, yang artinya adalah sudah dimiliki, sudah dibeli, dibayar lunas. Dan dikatakan kejadianku dahsyat, bahasa aslinya berkata, dibuat unik, dibuat berbeda. Nah saudara, artinya Anda dan saya, semua kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan dengan darahnya yang kudus. Dan saudara, tidak ada seorang pun kita yang mau membayar lunas sesuatu yang rusak. Saudara mau, saudara inden misalkan handphone yang terbaru begitu ya, Samsung Fold gitu ya, generasi 2, harganya mungkin puluhan juta, diindenin, begitu datang rusak. Saudara mau bayar lunas gak? Tidak mau. Kita hanya akan bayar lunas sesuatu yang menurut kita berharga. Tetapi kalau begitu, kalau Tuhan Yesus membayar lunas setiap kita, artinya tidak ada seorang pun di antara Anda dan saya yang dinilai jelek di hadapan Tuhan. Tuhan menilai kita sangat-sangat berharga. Dan setiap kita dibuat unik dan berbeda. Jadi saudara apapun masa lalumu, mungkin kau lahir dengan keadaan yang tidak baik, engkau berkata ini kebetulan yang sangat buruk terjadi dalam hidupku. Percayalah, tidak ada yang kebetulan. Tuhan mengasihimu, Tuhan membayar lunas engkau. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus Anda dan saya. Itu artinya kita semua berharga di mata Tuhan. Kita dibayar lunas sebab kita semua punya nilai yang berbeda-beda di hadapan Tuhan. Maka dari itu saudara, 3 hal saja yang dapat kita resumekan pada hari ini. Tidak ada yang kebetulan. Di dalam berjalan dalam rencana Tuhan, miliki terus hati yang positif, sebab tidak ada yang kebetulan. Hati yang positif. Kita tadi belajar, kebetulan bisa dilihat dari 2 sudut pandang, negatif atau positif. Mari kita terus lihat dengan hati yang positif. Sekalipun hal itu buruk menurut pandangan kita. Tetapi jangan nilai terlalu cepat rencana Tuhan, sebab kita belum bisa melihat akhir kisah hidup kita. Nilailah dengan positif. Percayalah, Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Yang kedua, hati yang bersyukur. Selalu bersyukur. Percaya sama Tuhan. Tentu percaya sama Tuhan perlu proses. Melalui badai kehidupan. Dan kita keluar dari masalah 1, masalah 2, masalah 3. Di sana kita mulai belajar lebih percaya sama Tuhan. Disitulah kita bisa lebih bersyukur sama Tuhan. Dan yang ketiga, milikilah hati yang berserah. Serahkan kekhawatiran kita semua sama Tuhan. Jangan anggap segala sesuatu yang terjadi terus buruk. Tidak. Percayalah, Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu. Semua ada peran Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Sekian firman Tuhan hari ini, izinkan saya menutup di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan sendiri akan menumbuhkan kepada setiap kami iman yang terus baru, kerohanian yang terus ditingkatkan. Dalam setiap beban persoalan pergumulan, dalam sakit penyakit, dalam hal masalah ekonomi, masalah keuangan, rumah tangga, masalah perjodohan, keturunan, apapun Tuhan yang sedang kami alami. Biar saat ini Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan yang baru untuk kami terus berjalan dan ikut kepada rencana Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Sebab kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan kami adalah orang-orang yang mau hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan, bilur darah Yesus menyembuhkan mereka. Kalau ada sedang mengalami masa-masa sulit, Tuhan berikan mereka kelegaan. Mereka yang sedang masalah dalam keluarga, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang sedang tidak punya pekerjaan atau baru di PHK, Tuhan Kau buka jalan-jalan yang baru. Kami percaya rencana-Mu belum selesai. Ada cara-cara yang baru. Belas kasihan Tuhan dicurahkan. Bahkan Tuhan sanggup mengirimkan burung-burung gagak untuk mencukupkan semua kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap hubungan keluarga lepas keluarga. Berkati setiap
Suami istri yang merindukan keturunan saat ini, terbukalah rahimmu. Tidak ada lagi yang disebut mandul, tetapi semuanya akan menjadi wanita yang subur. Dan engkau akan menjadi wanita yang berbahagia, sebab engkau punya keturunan-keturunan ilahi. Terima kasih Bapak, berkati gerejamu, berkati Bapak Pendeta Taufan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu Engkau pakai untuk membawa gerejamu dan seluruh jemaatnya semakin intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah
Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita sudah diberkati melalui firman yang disampaikan pada hari ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk hambanya yang luar biasa. Dan dimanapun pelayanannya terus diberkati dalam anugerah dan kebaikan daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita sudah selesai untuk ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Dan kita mau terima berkat yang terbaik daripada Bapa di surga. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami bersepakat bersehati, berdoa untuk gembala sidang kami dan gembala rayon kami. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan pelayanan mereka dalam anugerah-Mu, dan biarlah kasih Tuhan berlimpah-limpah senantiasa sepanjang hari-hari yang mereka lalui. Kami tahu Kau berjalan bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, mari biarlah diberkatilah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan, Tuhan berikan kelegaan, biarlah mereka dapat datang bertemu dengan Engkau, dan ketika mereka bertemu dengan Engkau, kelegaan damai-Mu mengalir, memenuhi hati mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini, dan kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara, dan terimalah berkat ini di dalam nama Bapa dan di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan, perlindungan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.